Oke, baik. Matius 11 ayat 28 sampai 30 firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebelum saya masuk dalam perenungan, mungkin saya perkenalan diri dulu dikit ya. Ya, nama saya Pendeta Fredianto Arif. Saya melayani saat ini di Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang. Jadi saya Gereja Toraja. Mungkin ada teman-teman di dalam yang ataupun temannya ya yang dari Toraja, termasuk Kak Tirto ya. Tirto nggak tahu udah masuk atau belum ya. Itu salah satu anggota jemaat saya dan saya lihat ada juga beberapa di dalam yang kemudian sering ketemu dengan saya, Rama dan mungkin teman-teman yang lain yang gabung dengan satu server dengan Rama. Ya. Saya sering ketemu dengan mereka. Oke, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu selalu ada. Oke, pertanyaannya adalah pernahkah atau pernah tidak Tuhan itu tidak ada? Pernah nggak Tuhan itu tidak ada? Tidak usah dijawab. Ini menjadi sebuah pengantar saja untuk kemudian kita melihat apakah Tuhan itu pernah nggak ada. Nah, kalau Roma katakan, kalau tanda tanya tadi di depan, Roma langsung menjawab dengan tanda seru. Roma 8 ayat 35 sampai 38 tidak semua saya kutip, tetapi khususnya pada 38, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 39b langsung menjawab, tidak akan dapat memisahkan kasih kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi ketika ada pertanyaan bahwa pernahkah Tuhan itu nggak ada? Tidak. Tuhan itu selalu ada. Ketika teman-teman pengurus memberikan bahwa Tuhan itu selalu ada, yes. Disampaikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita, entah itu penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau bahkan pedang. Tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Sehingga Tuhan itu selalu ada. Inilah yang kemudian kita bersama-sama hayati dalam sebuah peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa dalam dunia orang mati, Kristus pun sampai ke sana. Teman-teman, bisa diperhatikan ya. Saya kasih contoh kayak gini. Secinta-cintanya seorang pasangan kepada pasangannya, ataupun lebih ekstrim lagi, sesayang-sayangnya orang tua kepada anaknya, atau bahkan sesayang-sayangnya, secinta-cintanya suami kepada istrinya, ataupun sebaliknya istri kepada suaminya, ketika dia mendapatkan daripada sebuah peristiwa tentang akhir hidupnya atau kematian, dia tidak akan bisa sampai untuk kemudian menemani dan batas maksimalnya paling di depan kubur. Tetapi Kristus, dia sampai kepada lubang kubur. Disitulah letak dan kemudian kita bisa melihat bahwa Kristus itu ada. Apa buktinya? Bahkan dalam dunia orang mati pun dia hadir sampai ke sana. Apa buktinya? Dia mati di atas kayu salib, kemudian harus dikuburkan, turun ke dalam apa? Kerajaan maut. Nah, di situ bahkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau ya. Saya katakan tadi bahwa secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya ketika dia sudah meninggal, maksimal itu di depan kubur. Tidak akan mungkin dia bisa menemani sampai lubang kubur. Tetapi Kristus hadir sampai ke dalam. Sampai ke sana. Sampai dia bangkit. Itulah ketika kita berbicara tentang Allah itu ada, Kristus itu ada. Bahwa dalam dunia orang mati pun Kristus sampai ke sana.
Selanjutnya kita akan melihat kenapa sampai kemudian kita berbicara ketika kita hubungkan daripada tema kita pada saat ini. Bacaan kita tadi berbicara tentang cook ya. Kenapa kita berbicara tentang cook? Atau apa itu cook? Nah, kalau teman-teman lihat, cook itu adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik bebannya. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Bisa diperhatikan di slide ya. Ini adalah cook. Jadi cook itu adalah palang kayu dengan jepitan, ini ada jepitannya ya, secara vertikal yang memisahkan kedua binatang. Jadi, nah dia kayak gini. Jadi dia fungsinya adalah menyatukan antara dua binatang ini. Inilah cook. Dan cook ini adalah bukan kayu yang sembarangan. Kalau zaman, nggak tahu di anu ya, di kampungnya teman-teman, apakah sering melihat petani yang kemudian menggunakan sapi dalam kemudian dia membajak daripada ini, membajak sawah, kemudian biasa itu digunakan dalam kemudian melunakkan tanah supaya dan sapi kadang kerbau ya, tapi saya kira bisa dibayang-bayangkan oleh teman kira-kira seperti apa cook itu. Dia tidak berasal dari kayu yang lembek, tetapi pasti dari kayu yang kuat. Dan kayu yang kuat itu sudah tentu bahwa pasti berat. Itu saya kira hukum yang sudah harus berjalan itu. Nah, kata cook, sebagaimana dalam bahasa Inggris ya, yoke, dari kata kerja yang itu artinya menyatukan. Jadi dua hewan tadi itu, dua binatang itu yang kemudian disatukan dalam sebuah tujuan, yaitu dalam fungsi kemudian digunakan dalam dunia pertanian, digunakan untuk membajak. Jadi dia menyatukan. Nah, dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa. Nah, kita perhatikan ini ya. Sapi ini kemudian dipasangi cook, dipasangkan cook. Nah, dia ini menggambarkan tentang sebuah ketaatan paksa. Jadi kalau dia serong ke kiri, kamu harus kembali. Jadi tidak ada yang lebih duluan, tidak ada yang di belakang. Jadi dia harus ya tadi ya menyatukan. Jadi cook ini berfungsi untuk menyatukan mereka supaya dia harus berjalan secara bersama-sama. Itulah cook. Dia menyatukan dalam tanda kutip juga bahwa menyatukan secara paksa. Jadi apa yang memaksanya tentang kayu yang berat tadi itu. Nah, tetapi dalam konsep Alkitab juga digambarkan sebagai sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa kepada bangsa itu. Nah, apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang, kalau kita kembali kepada ini ya, zaman Nabi Yeremia, ini adalah nabi yang besar ya. Saya kira teman-teman kalau bergaul dalam teman-teman lingkungan PMK, saya kira kenal baik dengan Yeremia ya. Dalam Yeremia 27 ayat 2 mengatakan bahwa Yeremia memakai cook itu pada lehernya. Kenapa dia memakai? Saya screenshot Alkitab elektronik tadi. Di Yeremia 27 disuruh untuk memikul cook apa? Cook Babel. Nah, dikatakan bahwa pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia Raja Yehuda datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Nah, ayat 2. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat pada gandar. Gandar itu kalau dalam dunia teknik itu as mobil itu yang menghubungkan antara roda A dan roda B, kan di tengah itu ada palangnya, itu gandar itu. Jadi digunakan untuk kemudian. Nah, ketika mungkin seperti ini ya pulpennya, bisa dilihat ya. Jadi dia berfungsi untuk kemudian menghubungkan. Jadi gandar itu adalah menghubungkan. Biasa kalau orang mesin as roda ya, dia lebih tepatnya untuk memahami tentang itu. Jadi gandar. Buatlah tali pengikat pada gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukku. Tengkuk itu ini. Teman-teman tahu ya, tengkuk itu apa ini? Leher bagian belakang. Jadi bayangkan ya, kalau dia seperti gandar, kalau dia tali itu kemudian dipasang di atas leher itu, kemudian akan memberikan beban, memberikan tekanan kepadanya. Sehingga sekali lagi bahwa
Kuk itu adalah sebuah simbol menggambarkan sebuah ketaatan yang harus, ketaatan paksa yang kemudian diberikan kepada mereka. Untuk apa? Juga sebagai lambang berita bahwa dalam berita yang disampaikan oleh Yeremia itu dikatakan bahwa dalam konteks ini bahwa kerajaan Yehuda akan tunduk kepada kerajaan Babel. Teman-teman, kita tahu bahwa bangsa Israel itu dia dijajah oleh bangsa Babel. Yehuda ini orang Israel. Jadi bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini dia harus taat kepada kerajaan Babel. Jadi dia harus kemudian tunduk kepada mereka supaya, dan ini yang kemudian dibicarakan oleh Nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama ketika dia berbicara tentang Kuk. Dan itu sebagai sebuah lambang berita bahwa mereka akan tunduk kepada kerajaan Babel. Kata aliasnya adalah mereka harus dijajah. Dan itu terjadi. Dalam Perjanjian Baru, dalam bacaan kita tadi bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk. Nah ini Kuk. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang terjadi yang kemudian kita baca dalam Perjanjian Baru? Rupanya ada sebuah bahwa sepertinya menjadi sebuah paradoks. Dalam Perjanjian Lama sepertinya sangat menakutkan, tetapi dalam Perjanjian Baru justru dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikul lakuk, wah bayangkan tadi ini, kuk diserahkan kepada kita untuk kemudian kita mau pikul. Pikul lakuk yang kupasang dan bebanmu pun ringan. Apa yang mau disampaikan dari ini? Ketika dia berbicara tentang Matius 11 ayat 28, ayat 30. Dia berbicara sebenarnya. Kalau kita baca dalam versi KJV ya, dia menggunakan kata res itu yang kemudian saya kemudian memberikan perhatian di sini. Dia mengartikan sebagai istirahat. Ketika teman-teman menggunakan jalur tol ya, jalur tol, dan kemudian kita harus istirahat dan berhenti, kita berhenti di mana? Rest area ya. Rest area itu gunanya untuk apa? Beristirahat. Dan ini kata yang kemudian digunakan dalam KJV, King James Version, yang ada dalam konteks bacaan ini, rest, istirahat. Nah, apa yang mau disampaikan ketika dia berbicara tentang istirahat? Istirahat itu akan menyegarkan kembali tubuhmu dan jiwamu. Dia akan menyegarkan kita ketika kita istirahat ya. Dalam sebuah pekerjaan yang kemudian kita kerjakan, ada sebuah kecapean yang kemudian kita rasakan, tetapi kita disuruh rest, istirahat. Karena istirahat akan menyegarkan kembali tubuhmu dan jiwamu. Dirimu kembali dikuatkan untuk kemudian memikul bebanmu dengan lebih kuat, sehingga kamu bisa sampai pada sebuah tujuan untuk membawa daripada bebanmu. Apa yang kemudian disampaikan oleh Yesus tadi? Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ketika kita paralelkan dengan Perjanjian Lama tadi ya, bahwa bukankah kuk itu adalah sesuatu yang berat, tetapi justru Yesus berbicara bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa artinya? Yesus tidak ingin kemudian mengatakan bahwa kuk itu akan mau lepaskan daripadamu. Tidak. Tetapi justru memberikan. Tetapi kuk itu kemudian memberikan kelegaan. Nah, teman-teman yang aktif di gereja mungkin sering melihat tentang ini. Bahkan kemudian memakai, dan bahkan mungkin ada yang bertanya-tanya, bahwa dalam tradisi gereja timur pada abad keempat dan berlaku sampai sekarang, kuk itu dimaknai sebagai hampir sama dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bahkan tradisi gereja timur pada saat ini. Bahwa kuk itu dimaknai sebagai ketundukan kepada Allah. Ketundukan itu dimaknai dalam sebuah apa? Dimaknai dalam sebuah simbol yang dipakai oleh para imam, atau dalam hal ini adalah pendeta ketika memimpin sebuah ibadah dan dia menggunakan stola. Teman-teman kenal stola? Stola itu adalah logis yang kemudian dipakaikan pada majelis,
dalam mengangkat sebuah pelayanan, dia menggunakan itu menjadi simbol. Kalau dipakaikan kepada pelayan, itu dipakaikan seperti ini. Dipakai seandainya ini saya yang menggunakan memakai kepada orang lain, dipakaikan seperti itu, dan itu menjadi sebuah simbol bahwa beban daripada sebuah pelayanan ini ditanggungkan kepada mereka, dan apa yang diajarkan itu adalah harus seturut dengan kehendak firman atau dengan kehendak Tuhan. Bukan semaunya apa yang mau sampaikan. Apa yang saya sampaikan adalah seturut dengan taat kepada firman Allah atau taat kepada Allah. Karena sekali lagi, kuk tadi itu menyimpulkan tentang ketaatan penuh kepada sang pemberi kuk. Nah, pada saat majelis kemudian memakaikan daripada stola itu, menandakan bahwa simbol pelayanan ini diserahkan kepada yang sementara melakukan pelayanan. Jadi itu ketika teman-teman melihat seperti itu, oh rupanya ini ya maknanya. Nah, stola itu berupa kain panjang, saya jelaskan tadi ya, yang dipakai pada leher atau baju seorang imam atau pendeta atau pengajar, agar apa yang diajarkan, sekali lagi ini apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Slide terakhir. Nah, kukmu, kukku, atau salib. Jadi saya berkata kepada teman-teman kukmu, dan saya berkata kepada diri saya kukku. Pertanyaan sekarang teman-teman, apakah kamu mampu membawa kukmu? Mampukah engkau membawanya? Dan seberat apakah kukmu atau salibmu sekarang? Mungkin teman-teman dalam sebuah perjalanan kehidupan kita membawa kuk yang berbeda-beda atau salib yang berbeda-beda. Ada yang salib itu tinggal dipikul begini, atau ada yang cuma ya dijinjit-jinjit aja. Ada yang mungkin harus bersama-sama, ataupun ada yang kemudian dibawa secara mungkin menggunakan kontainer. Masing-masing kita punya kuk yang berbeda-beda. Tetapi seberat apa kuk itu atau seberat apa salib itu menjadi sebuah tanggung jawab yang kemudian kita harus pikul. Ada yang kemudian kita lihat teman-teman kita aman-aman saja. Ada yang kemudian bergumul begitu berat. Dan itulah salib, itulah kuk yang harus dipikul. Ketika Yesus berbicara tadi, ketika dia mengatakan bahwa pikullah kuk, dia tidak mengatakan bahwa kuk itu harus kulepas, tidak. Tetapi sebagaimana ketaatanmu sampai membawa kuk itu, dan ingat bahwa kamu membawa kuk itu bersama dengan Tuhan, bukan kamu sendirian. Dan ketika kita membawa kuk itu, apakah kita merenungkan bahwa sudahkah saya mendapat kelegaan dalam membawa kuk itu? Atau bahkan kita malah bertambah beban dalam membawa kuk itu? Ada bahasa Toraja yang mengatakan bahwa, nanti tanya sama Rama ya, atau Kak Tirto, Mak Nuku-Nuku itu ngomel dalam kemudian mengangkat pelayan. Ketika diberikan sebuah tanggung jawab pelayanan, dia tidak dengan senang hati menerima daripada pelayanan itu. Itu kuk yang harus kita bawa. Dan ketika kita membawa daripada kuk itu, membawa daripada simbol pelayanan itu, apakah kita bertanya bahwa apakah saya mendapat kelegaan? Nah, saya kira ini menjadi sebuah pertanyaan penting yang kemudian kita harus jawab secara bersama-sama dalam sebuah perjalanan persekutuan kita, bahwa sudahkah saya mendapat kelegaan? Kan Kristus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika kita mendapatkan daripada sebuah kuk itu, membawa kuk itu, bukan lagi menjadi sebuah beban. Ketika kita membawa kuk di dalam Kristus, kuk itu adalah enak dan ringan, tidak menjadi sebuah beban. Nah, poin kedua yang saya mau sampaikan dalam penerapan ini bahwa ketika kita bersama-sama dengan Kristus, bahwa beban yang kita bawa pasti akan kemudian kita dikuatkan oleh Tuhan dalam membawanya. Kuk apapun itu yang kemudian sementara kamu alami sekarang, pasti kamu akan dikuatkan. Ada orang yang bergumul tentang ekonomi. Ada orang yang bergumul dengan hatinya. Tiap hari galau. Itu kuk. Itu salib.
Tetapi bagaimana kamu menyikapinya? Apakah itu menjadi semakin menekanmu menjadi sebuah beban atau bahkan menjadi sebuah kelegaan karena kamu bersama-sama dengan Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana melihat Cook itu sebagai sebuah salib yang dibawa dengan sebuah kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pendeta Arif. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.